Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Bapak Tri Suhendra Arbani SHMH, serta teman-teman kelas ilmu hukum B yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan sidang permohonan pengujian Undang-Undang Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Dalam persidangan kali ini, kami akan menampilkan sidang pemeriksaan pendahuluan hingga sidang pembacaan putusan. Dan untuk pergantian hari persidangan akan ditandai dengan tundukan kepala. Dengan demikian, perkenalan singkat dari kami tutup dengan sebuah adagium Salus Populi Suprema Lex Esto, bahwa kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, pada hari ini tanggal 13 Desember 2024, sidang dengan nomor perkara 152/PUU angka Romawi 22/2024 segera dimulai. Sebelumnya akan dibacakan tata tertib persidangan kepada para pengunjung. Sidang diharapkan agar mendengarkan dan mematuhi tata tertib persidangan sebagai berikut. Yang pertama, pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 2. Pengunjung sidang dilarang membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan, melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Mahkamah Konstitusi, merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya, merendahkan martabat dan kehormatan hakim konstitusi dan atau petugas Mahkamah Konstitusi, menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruangan persidangan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, para hadirin apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Oke, baik, jadi kita mulai persidangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara pengujian undang-undang dengan nomor register perkara 152/PUU angka Romawi 22/2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi agenda sidang kita pada hari ini yaitu sidang pemeriksaan pendahuluan. Nah, baik saudara pemohon, sebelum itu saya akan menyampaikan bahwa yang diberikan tugas sebagai majelis hakim untuk perkara ini yaitu di sebelah kiri saya ada Profesor Nur Fadila Rauf SHMH, dan di sebelah kanan saya ada Yang Mulia Profesor Nurul Akbar SHMH. Nah, jadi itulah perkenalan singkat kita dari hakim. Nah, selanjutnya mungkin dari perwakilan pemohon siapa saja yang akan memberikan keterangan dan juga yang sudah hadir di ruangan ini. Ya, saya persilahkan kepada para pihak pemohon dan kuasa hukumnya untuk memperkenalkan diri. Ya, silahkan saudara. Baik, terima kasih sebelumnya Yang Mulia. Sebelumnya perkenalkan, saya Wildan Kadli SHMH selaku kuasa hukum para pemohon dalam perkara ini. Kemudian di samping kiri saya ada rekan saya sebagai kuasa hukum, yakni Saudari Nurul Muhlisa SH, beserta para pemohon yang berkesempatan untuk hadir hari ini. Ada Saudari Nurul Inayah Syam dan Saudara Andi Muhammad Restu, serta beberapa pemohon belum sempat untuk hadir hari ini, Yang Mulia. Mungkin itu dari kami, Yang Mulia. Itu tadi perkenalan singkatnya.
Sesuai dengan agenda persidangan hari ini, sidang panel yaitu akan memeriksa berkas permohonan pemohon yang akan disampaikan oleh pemohon kepada mahkamah. Jadi kita akan mendengarkan pokok-pokok permohonan oleh kuasa hukum pemohon yang mana nanti akan diberikan masukan dan juga nasihat oleh majelis hakim sidang panel. Dipersilahkan karena ini permohonannya sudah kami terima dan sudah kami baca semua. Jadi tolong disampaikan yang pokok-pokoknya saja dan nanti ditutup dengan petitumnya. Mungkin saya persilahkan kepada kuasa hukum. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang mulia. Kami bacakan pokok-pokok permohonan kami dan akan ditutup dengan petitum. Permohonan pengujian pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Risada Nur Wafia, 2. Muhammad Ilham Ferdiansyah, 3. Muhammad Kodri, 4. Ziaul Haq, 5. Nurul Inayah Syam, 6. Mufliha Kamil, 7. Alfitra Muhammad Idris, 8. Rismayanti, 9. Fitrah Kinaya, 10. Indah Nurani, 11. Wildan Kadli Yamin, 12. Nur Fadila Rauf, 13. Sri Haji Barahma Al-Rashid, 14. Nurul Muhlisa, 15. Muhammad Nurlan Akbar, 16. Andi Muhammad Restu. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon, terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah dibacakan. Para kuasa hukum pemohon yang seluruhnya tergabung sebagai mahasiswa program studi ilmu hukum UIN Alauddin Makassar yang beralamat di Jalan Haji Muhammad Yasin Limpo, terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah dibacakan. Dengan ini para pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, para pemohon terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon sebagai berikut. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah dibacakan. 2. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon dan kepentingan konstitusional para pemohon, bahwa pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi junto pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang menyatakan bahwa terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah dibacakan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut: terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, 3. Alasan-alasan mengajukan permohonan uji material. 1. Ayat, pasal dan atau bagian undang-undang yang diuji dalam pasal 27 ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk mencemarkan nama baik atau mengandung penghinaan terhadap seseorang dan atau kelompok masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. 2. Norma konstitusi yang menjadi dasar pengujian adalah pasal 28F dan pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah dibacakan. Selanjutnya petitum, bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada para yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sekiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1, menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Meminta Mahkamah Konstitusi untuk menghapus atau setidaknya memperjelas dan mempersempit cakupan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE agar tidak mengekang hak konstitusional warga negara. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip ex aequo et bono. Terima kasih, hormat kami para kuasa hukum pemohon. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada para pemohon. Karena permohonannya sudah dibacakan, dilengkapi dengan perhitungannya, maka selanjutnya kewajiban bagi mahkamah untuk memberikan masukan dan penasihatan. Oleh karena itu, silahkan disimak dengan baik semua masukan dan penasihatannya yang diberikan, karena tentu ini akan menambah bobot dan penyempurnaan permohonan saudara. Untuk itu, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Nurul Akbar untuk memberikan tanggapan. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ada beberapa hal saja. Yang pertama terkait dengan identitasnya. Mahkamah menginginkan ya sesuai dengan PMK ya, yang disebutkan dalam permohonan saudara, yakni kewarganegaraan pemohon, yaitu yang penting jangan sampai pemohon ini bukan warga negara Indonesia, nanti dibuktikan dengan KTP. Selanjutnya mengenai kedudukan hukum dan juga legal standing para pemohon yang dalam pengujian undang-undang kali ini, yaitu undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam permohonan ini sebagai perorangan mengadukan kepada Mahkamah Konstitusi yang dalam legal standing tersebut para pemohon belum menjelaskan secara detail apa legal standing yang bisa diajukan terhadap mahkamah. Jadi kepada saudara mengenai legal standing para pemohon untuk ditambahkan dan juga diperjelas lagi. Saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia. Oke, terima kasih Yang Mulia Nurlan. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Yang Mulia Nur Fadilah Rauf untuk memberikan tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja terkait yang sudah disampaikan, bahwa tadi saudara telah menyampaikan adanya kerugian dari hak konstitusional saudara. Setelah membaca berkas permohonan saudara, bahwa apa yang saudara telah uraikan dan jelaskan tadi masih kurang dapat meyakinkan kami. Maka dari itu saudara harus menambahkan dan memperdalam lagi argumen yang saudara telah uraikan dalam permohonan saudara tersebut. Saya sarankan perkuat lagi argumen saudara agar permohonan saudara menjadi surat permohonan yang komplit. Terima kasih, cukup Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Dila. Baik, saya kira itu tadi beberapa saran maupun nasihat dari Majelis Hakim Panen. Maka dari itu silakan dilengkapi dan juga diperbaiki untuk permohonan saudara. Nah, yang secara teknis permohonan yang saudara telah sampaikan kepada mahkamah memang sudah memenuhi syarat. Akan tetapi memang beberapa substansi masih perlu dilengkapi agar norma yang dimaksud memang bertentangan. Jadi silahkan diperhatikan masukan dan juga nasihat yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Panen. Batas waktu perbaikan sampai dengan hari Kamis 7 November 2024. Dan selanjutnya untuk sidang berikutnya untuk perbaikan silahkan menunggu informasi dari berpanitaran. Demikianlah. Apakah ada yang ingin disampaikan dari para kuasa hukum? Dari kami cukup Yang Mulia. Karena sudah tidak ada lagi, dengan demikian karena kami rasa sudah cukup, maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Baik, para hadirin sidang, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Oke, jadi kita mulai sidangnya. Sidang lanjutan pengujian undang-undang dengan nomor register 152/PUU garis datar angka Romawi 22/2024 dengan agenda perbaikan permohonan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, mungkin kepada pemohon mungkin bisa siapa saja yang hadir pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami para pemohon, pihak pemohon yang sempat hadir pada hari ini, dimulai dari paling samping kiri saya ada Saudara Andi Muhammad Restuardiansyah selaku pemohon. Kemudian di samping kanannya ada Saudari Nurul Inayah Syam sebagai pemohon. Kemudian di samping kanannya lagi ada Nurul Muhlisa
SH selaku kuasa hukum rekan saya dan saya sendiri yang mulia sebagai kuasa hukum para pemohon atas nama Wildan Kadli yang mulia. Terima kasih. Ya, agenda kita pada siang hari ini adalah perbaikan permohonan dan naskahnya sudah diterima. Oleh sebab itu, pemohon dapat menyampaikan poin-poin yang menjadi perubahan atau perbaikan saja, tidak perlu seluruhnya. Tetapi nanti itu dengan membaca seluruh apa yang menjadi permintaan atau petitum. Dipersilakan kepada kuasa hukum untuk membaca tuntutannya, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terima kasih atas kesempatannya. Perkenankan saya untuk membacakan pokok-pokok perbaikan permohonan perkara nomor 152/PUU garis datar angka Romawi 22/2024. Secara garis besar, perbaikan permohonan yang diubah sesuai dengan nasihat Majelis Hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu berupa penambahan identitas terutama pada status kewarganegaraan dan memperjelas argumen pada alasan-alasan mengajukan permohonan uji material. Penguatan argumen pada alasan-alasan mengajukan permohonan uji material, yaitu pemohon ingin menyuarakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang mafia skincare. Namun, pemohon merasa hak berekspresinya dibatasi karena mafia skincare tersebut melayangkan tuntutan atas pencemaran nama baik yang terhadap orang-orang yang mengkritiknya. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan kepada para yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sekiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1, menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3, meminta Mahkamah Konstitusi untuk menghapus atau setidaknya memperjelas dan mempersempit cakupan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE agar tidak mengekang hak konstitusional warga negara. 4, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip ex aequo et bono. Baik, terima kasih dari kami, cukup yang mulia. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini pemohon memperkuat argumentasinya mengajukan permohonan dengan menambahkan penjelasan kasus yang merugikan pemohon, betul ya? Betul yang mulia. Oke. Ya, dengan demikian alat bukti pemohon sudah kami cermati, maka dengan ini alat bukti pemohon dari P1 hingga P3 kita sahkan. Baik, selanjutnya, adakah hal-hal yang ingin disampaikan para pemohon? Ya, dengan demikian alat bukti pemohon sudah kami cermati, maka dengan ini alat bukti pemohon dari P1 hingga P3 kita sahkan. Baik, selanjutnya, adakah hal-hal yang ingin disampaikan para pemohon? Dari kami cukup yang mulia. Oke, ya, jadi hasil sidang hari ini akan dilaporkan oleh majelis panel ke rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim. Dari pihak itu nanti ditentukan bagaimana kelanjutan dari pemohon saudara. Bisa dipahami para pemohon? Bisa ya. Oke, nanti akan disampaikan oleh kepanitraan bagaimana perkembangan selanjutnya dari permohonan saudara. Oke, baik, dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruangan persidangan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pemohon dan termohon. Jadi agenda sidang hari ini yaitu mendengarkan keterangan dari pihak pemerintah dan DPR. Silahkan kita mulai dari perwakilan dari pihak pemerintah untuk menyampaikan keterangan. Baik, terima kasih yang mulia. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam kesempatan kali ini izinkan kami atas nama pemerintah Republik Indonesia memberikan keterangan terkait latar belakang dan pertimbangan dalam pembentukan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan
perubahan kedua atas Undang-Undang ITE yang sedang diuji. Pertama, latar belakang pembentukan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Yang satu, perkembangan teknologi informasi. Pemerintah menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa manfaat besar, namun juga menghadirkan tantangan yang signifikan, termasuk meningkatnya kasus-kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik. Oleh karena itu, regulasi yang memadai dianggap sangat diperlukan untuk melindungi reputasi individu dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Dua, tuntutan keamanan dan keteraturan. Pembentukan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dilandasi oleh kebutuhan untuk menjaga keteraturan sosial dan keamanan di ruang digital. Informasi yang menyebar tanpa kendali dapat menciptakan keresahan, merusak reputasi, dan juga memicu konflik sosial. Dengan demikian, pemerintah memandang pentingnya norma hukum yang mengatur penyebaran informasi secara bertanggung jawab. Poin kedua, tujuan dan sasaran hukum. Pertama, perlindungan terhadap individu. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE bertujuan memberikan perlindungan kepada setiap orang dari pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Pemerintah menganggap bahwa penghormatan terhadap nama baik adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Poin kedua, pencegahan penyalahgunaan media elektronik. Pasal ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan media elektronik sebagai sarana pencemaran nama baik. Dengan tetap memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, pemerintah berupaya memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak merugikan individu atau kelompok dalam masyarakat. Lanjut, poin ketiga, pertimbangan keseimbangan hak. 1. Hak atas kebebasan berekspresi. Pemerintah menyadari bahwa pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan kebebasan berekspresi dan berkomunikasi. Dalam misal pembentukannya, pemerintah mengakui pentingnya perlindungan terhadap hak ini. Oleh karena itu, penerapan pasal 27 ayat 3 diharapkan tidak membatasi kebebasan berekspresi secara berlebih, tetapi menempatkan batasan yang wajar untuk melindungi hak orang lain. Kedua, prinsip proporsionalitas. Pemerintah berkomitmen untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum terkait pasal 27 ayat 3. Artinya, sanksi pidana yang diatur dalam pasal ini harus diterapkan secara adil dan hanya dalam kasus di mana pencemaran nama baik memang terbukti merugikan secara signifikan. Poin keempat, isu multitafsir dan potensi kriminalisasi. 1. Klarifikasi norma. Pemerintah mengakui bahwa terdapat kekhawatiran di masyarakat mengenai multitafsirnya pasal 27 ayat 3 yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam salah pembentukannya, pemerintah menggarisbawahi bahwa norma ini tidak dimaksudkan untuk menghambat kebebasan berekspresi, tetapi untuk melindungi kepentingan individu dan tindakan yang merugikan. Pemerintah terbuka untuk evaluasi dan klarifikasi lebih lanjut agar norma tersebut lebih jelas dan tidak disalahgunakan. 2. Upaya perlindungan hak konstitusional. Pemerintah menekankan bahwa perlindungan terhadap nama baik harus dilakukan dengan tetap menghormati hak konstitusional, termasuk kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penerapan pasal 27 ayat 3 harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan efek yang menekan kebebasan berpendapat yang sah. Poin kelima, kesimpulan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE disusun untuk menjawab tantangan yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi informasi dengan tujuan melindungi hak individu sekaligus menjaga keteraturan sosial. Pemerintah menegaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi. Namun, pemerintah juga terbuka terhadap masukan dan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku tetap adil, jelas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Demikian keterangan ini saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas keterangannya yang telah disampaikan oleh pemerintah. Oke, langsung saja dari saya terkait dari tujuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE untuk melindungi nama baik individu. Kami ingin menanyakan lebih lanjut, bagaimana pemerintah memastikan bahwa perlindungan ini tidak menjadi alat untuk membungkam kritik yang sah, terutama terhadap pejabat publik yang seharusnya dapat menerima pengawasan dan kritik dari masyarakat. Adakah pedoman khusus yang telah dirancang untuk mencegah penyalahgunaan pasal ini? Selanjutnya, hakim yang lain disilahkan berikan tanggapannya, dimulai dari Yang Mulia Nurlan. Saya persilahkan. Baik, dari saya itu, pemerintah menyatakan bahwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE bertujuan menjaga keteraturan sosial dan keamanan di ruang digital. Namun, kami mencatat bahwa ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari multitafsir pasal ini dapat menimbulkan chilling effect yang merugikan kebebasan berekspresi. Apakah pemerintah memiliki rencana untuk mengatasi multitafsir ini seperti revisi peraturan pelaksana atau pedoman yang memperjelas cakupan pasal tersebut? Bisa jadi mulia. Oke, selanjutnya dari Yang Mulia Jilla, persilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tanggapan dari saya, pemerintah menyebutkan bahwa prinsip proporsionalitas harus diterapkan dalam penegakan hukum terkait pasal 27 ayat 3. Namun, kami memerlukan klarifikasi lebih lanjut bagaimana pemerintah memastikan bahwa para penegak hukum benar-benar memahami dan menerapkan prinsip proporsionalitas ini dengan konsisten. Apakah ada pelatihan khusus
bukan yang diberikan kepada penegak hukum untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan. Oke, terima kasih Yang Mulia Dinda. Oke, jadi langsung kepada Yang Mulia Risma untuk tanggapan. Baik, sedikit tanggapan dari saya. Dalam keterangan pemerintah disebutkan bahwa ada ruang untuk evaluasi dan klarifikasi lebih lanjut terkait norma pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Mengingat dampak serius yang dapat ditimbulkan oleh ketidakpastian hukum ini, adakah upaya legislatif atau diskusi yang sedang berlangsung untuk mempercepat proses evaluasi dan revisi undang-undang ini? Jika iya, kami ingin tahu lebih lanjut mengenai timeline dari proses tersebut. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Hakim Ilham, dari persilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, tanggapan dari saya, pemerintah menekankan bahwa perlindungan nama baik tidak boleh mengorbankan hak konstitusional, termasuk kebebasan berekspresi. Namun, dalam praktiknya kami melihat banyak kasus di mana individu termasuk mahasiswa dan aktivis merasa takut untuk menyuarakan pendapat mereka. Apakah pemerintah memiliki data dan evaluasi mengenai dampak dari penerapan pasal 27 ayat 3 terhadap kebebasan berekspresi? Jika ada, kami ingin mengetahui langkah-langkah apa yang telah diambil pemerintah untuk memastikan bahwa undang-undang ini tidak digunakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Demikian tanggapan dari Hakim. Mohon dicatat dengan baik. Dari pemerintah, apa mau dijelaskan atau disampaikan secara tertulis tambahannya? Kami akan menjelaskannya secara langsung untuk sebagian, dan tambahannya untuk secara lengkap akan kami sampaikan secara tertulis yang mulia. Yang sudah dijelaskan. Baik, dengan satu yang mulia terkait alat pembungkam titik. Pemerintah memahami kekhawatiran mengenai potensi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE untuk membuka kritik. Untuk mencegah penyalahgunaan, pemerintah telah mendorong adanya interpretasi hukum yang jelas melalui pelatihan bagi penegak hukum dan sedang mempertimbangkan panduan pelaksanaan yang lebih terperinci, khususnya untuk kasus yang melibatkan kritik terhadap pejabat publik. 2. Mengatasi multitafsir. Kami menyadari pentingnya mengatasi multitafsir saat ini. Saat ini pemerintah sedang meninjau opsi untuk memperjelas norma, termasuk melalui revisi peraturan pelaksana. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa batasan terhadap kebebasan berekspresi tetap dalam koridor yang sah dan terukur. 3. Penerapan prinsip proporsionalitas. Untuk memastikan prinsip proporsionalitas diterapkan, pemerintah telah menginstruksikan lembaga penegak hukum untuk mengikuti pedoman yang menjamin penegakan hukum yang adil. Pelatihan dan sosialisasi secara berkala dilakukan agar aparat penegak hukum memahami pentingnya pendekatan yang proporsional dalam menangani kasus pencemaran nama baik. 4. Proses evaluasi dan revisi. Pemerintah menegaskan bahwa proses evaluasi dan revisi sedang menjadi perhatian serius. Diskusi antara lembaga-lembaga telah dimulai dengan target untuk mempercepat revisi jika diperlukan. Pemerintah berkomitmen mempercepat pembahasan ini agar aturan yang multitafsir dapat segera diperjelas. Yang kelima, dampak pada kebebasan berekspresi. Pemerintah menyadari kekhawatiran yang diungkapkan oleh masyarakat. Data dan evaluasi tentang penerapan pasal 27 ayat 3 telah dikumpulkan dan hasilnya menunjukkan perlunya penyesuaian. Untuk itu, pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah perbaikan, termasuk pengawasan lebih ketat agar hukum tidak digunakan secara berlebihan, serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi tetap terjamin. Ya, baik, sekian dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari DPR silakan untuk memberikan keterangan. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia menjadi saya di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Izinkan kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan keterangan terkait latar belakang dan pertimbangan dalam pembentukan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atau perubahan kedua atas Undang-Undang ITE. Satu, latar belakang pembentukan. Perlindungan nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE disusun dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kehormatan dan nama baik. Di era digital yang berkembang pesat, potensi pencemaran nama baik melalui media elektronik atau digital semakin meningkat, sehingga regulasi yang mengatur hal ini dianggap diperlukan oleh pembuat undang-undang. Selanjutnya, urgensi aturan. Dalam proses pembentukannya, DPR mencatat bahwa perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti penyebaran informasi yang dapat merusak reputasi individu atau kelompok. Oleh karena itu, pengaturan ini dirancang sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif. Selanjutnya, pertimbangan hukum dan sosial. Kami memahami bahwa dalam diskusi pembahasan ada kekhawatiran bahwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dapat menimbulkan interpretasi yang beragam atau multitafsir. Oleh karena itu, DPR berusaha mengatur norma ini dengan ketat memperhatikan aspek kehati-hatian, namun potensi multitafsir masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi dalam proses legalisasi. Selanjutnya, penegak hukum yang proporsional. Salah satu tujuan yang diupayakan oleh DPR adalah untuk memastikan bahwa penegak hukum terkait pencemaran nama baik bersifat proporsional. Dalam misal pembentukan terdapat diskusi mengenai perlunya menjaga keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi. Kendati demikian, penafsiran hukum di tingkat implementasi dapat berbeda, sehingga menjadi isu untuk mengemuka dalam praktiknya.
3. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. DPR memahami bahwa kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang 1945. Namun hak tersebut tidak bersifat mutlak dan harus dibatasi untuk melindungi hak orang lain, termasuk hak atas nama baik. Oleh karena itu, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE bertujuan untuk menciptakan perlindungan hukum yang seimbang antara hak berekspresi, kewajiban, dan menghormati martabat serta reputasi orang lain. Selanjutnya, DPR mencatat dalam risalah bahwa seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, evaluasi dan revisi terhadap ketentuan ini mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku tetap relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Kesimpulannya, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dibentuk dengan tujuan untuk melindungi individu dari pencemaran nama baik, terutama di ruang digital yang semakin luas. Namun DPR juga menyadari bahwa regulasi ini harus terus dikaji dan disempurnakan agar tidak menghalangi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, DPR mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan keseimbangan antar perlindungan nama baik kebebasan berekspresi dalam memutus perkara ini. Terima kasih yang mulia. Itu saja. Terima kasih. Dengan demikian alat bukti pemerintah telah dicermati, maka dengan ini alat bukti terkait dari P1 sampai P3 kita sahkan. Baik, selanjutnya untuk pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Iya, ya, mulia. Kami akan menghadirkan satu orang ahli dalam hukum pidana. Oke, satu orang ahli saja. Tidak akan menghadirkan saksi? Tidak, yang mulia, cukup satu orang ahli saja. Oke, baik. Kalau begitu, sidang selanjutnya akan diadakan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dengan agendanya adalah mendengar keterangan dari ahli pemohon sebagaimana yang telah diajukan ke kepaniteraan itu sebanyak satu orang. Dengan demikian sidang selesai dan begitu. Sidang selanjutnya dalam perkara pengujian undang-undang dengan nomor register 152/PUU/Data/Romawi 22/2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari ahli pemohon. Hari ini pemohon yang hadir siapa saja? Baik, terima kasih yang mulia. Hari ini dari pihak pemohon yang hadir dari kami, dua kuasa hukum serta para pemohon yang mulia. Pemohon menghadirkan satu orang ahli ya. Benar yang mulia. Untuk ahlinya bernama siapa? Ahli kami bernama Sri Hajiba yang mulia. Ia merupakan ahli hukum pidana yang mulia. Oke, saudara Sri Hajiba. Selamat pagi saudara ahli. Selamat pagi yang mulia. Saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Kepada saudara ahli, berdasarkan pasal 49 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021, sebelum memberikan keterangan, saudari di sini harus untuk diambil sumpahnya. Kepada saudara ahli, silahkan berdiri dan menghadap kepada yang mulia lillah, di hadapan yang mulia lillah untuk perkenannya untuk dibantu mengambil sumpahnya. Silahkan. Baik, saudara ahli pemohon Sri Hajiba SHMH untuk mengikuti lapas yang saya tuntunkan. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai ahli akan memberikan keterangan sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya, dengan sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup ya, silakan kembali. Baik yang mulia. Oke, baik, saudari ahli dipersilakan untuk menyampaikan keterangannya di tempat yang telah disediakan. Baik yang mulia, izin berdiri. Langsung saja, perkenalkan saya Sri Hajiba Rahmat, seorang ahli dalam bidang hukum konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia, memberikan pandangan saya dalam perkara uji materi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait dengan perubahan kedua atas Undang-Undang ITE terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
di mana dilatar belakangi oleh pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatur tentang pencemaran nama baik yang dapat dikenai pidana penjara atau denda yang besar. Dan yang kedua, pasal ini dianggap bertentangan dengan pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Adapun untuk pendapat ahli mengenai kebebasan berekspresi, di mana kebebasan berekspresi merupakan hak yang fundamental dan juga ini termasuk dalam chilling efek dan implikasi hukum. Adapun ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan, yang pertama multitafsir dan ambiguitas, yang kedua dampak sosial dan psikologis, dan adapun untuk perbandingan dari beberapa negara yang mulia. Sekian. Baik, untuk kuasa hukum pemohon, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau diperdalam dalam pahamnya. Tidak ada yang mulia. Saya rasa keterangan yang diberikan oleh ahli yang kami hadirkan sudah cukup jelas. Oke, karena tidak ada pemberi keterangan DPR, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudara ahli tadi menjelaskan mengenai betapa pentingnya kepastian hukum dalam konsep kita bernegara. Demikian juga diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi, apakah mutlak kepastian hukum itu menjadi satu-satunya landasan dalam ketentuan Undang-Undang Aquo? Mengingat dalam pasal 28D ayat 1 pun menyatakan adanya jaminan kepastian hukum yang adil, sehingga keadilan juga menjadi peran penting dalam pembentukan PUU. Oke, langsung dijawab oleh saudara ahli. Baik yang mulia, terima kasih. Saya sepakat bahwa pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 memang, maaf yang mulia, memang menegaskan pentingnya kepastian hukum, tetapi dengan penekanan bahwa kepastian hukum tersebut harus adil. Kepastian hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan prinsip keadilan, karena hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum. Sekian yang mulia. Silakan dijawab atau diberikan tanggapan kepada dari DPR. Dari kami cukup yang mulia. Oke. Baik, karena para pihak merasa cukup, saudara ahli, bila majelis hakim memerlukan keterangan saudara lebih lanjut, apakah saudara ahli bersedia? Siap yang mulia, bersedia. Oke, baik, untuk pemohon dipersilakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau diperdalam dari ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Pada saudari ahli, apakah saudari melihat bahwa ada mekanisme lain yang lebih adil dan proporsional untuk melindungi nama baik seseorang tanpa harus mengorbankan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Jika iya, seperti apa mekanismenya itu seharusnya diatur? Terima kasih. Oke, kita sudah dijawab oleh saudara. Baik, terima kasih yang mulia, terima kasih atas pertanyaannya. Saya melihat ada beberapa mekanisme yang lebih adil dan proporsional untuk melindungi nama baik seorang tanpa harus mengorbankan kebebasan berekspresi yang merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Di antaranya yang pertama adalah penguatan mekanisme hukum perdata, yang kedua mediasi atau penyelesaian sengketa alternatif, yang ketiga pembedaan antara kritik dan pencemaran nama baik, yang keempat peningkatan standar pembuktian, yang kelima pendidikan dan kesadaran hukum. Dengan menerapkan mekanisme tersebut yang mulia, hukum dapat melindungi nama baik seorang tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Pendekatan ini tidak hanya proporsional tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan yang diamanatkan oleh pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, bagaimana oleh kuasa hukum? Baik, terima kasih saudari ahli, dari kami cukup yang mulia. Oke, baik. Dari DPR apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Oke, baik, keterangan ahli kami cukupkan. Karena para pihak sudah merasa cukup, dengan demikian agenda sidang mendengarkan keterangan ahli pemohon sudah selesai. Untuk sidang selanjutnya akan diadakan pada tanggal 22 November 2024. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam kurung ITE dengan nomor perkara 152/PUU angka Romawi 22/2024 pada hari ini Jumat tanggal 13 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Baik, mungkin pihak pemohon bisa sebutkan siapa-siapa yang hadir pada sidang hari ini. Silakan. Yang mulia, hadir dalam sidang ini di samping kanan saya ada Nurul Syam sebagai pemohon dan diri saya sendiri sebagai kuasa hukum. Cukup yang mulia. Oke. Baik, sebelum membacakan putusan, kami majelis hakim akan menyampaikan bahwa sidang ini akan difokuskan pada pembacaan pokok-pokok putusan. Salinan lengkap pertimbangan hukum dan amat putusan akan disampaikan kepada para pihak selambat-lambatnya 3 hari setelah sidang ditutup. Oke, selanjutnya kami akan membacakan pokok-pokok ketetapan dan pertimbangan. Baik, dengan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan tertanggal 14 Oktober 2024 dari para pemohon yang beralamat di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, sebagaimana diuraikan dalam dokumen permohonan. Permohonan tersebut terdaftar dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor 152/PU Garis-Formal 22/2024 bahwa pada persidangan pendahuluan yang telah dilaksanakan, para pemohon membenarkan adanya kerugian konstitusional yang mereka alami terkait pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 huruf C hingga H yang telah dibacakan. Mengingat ketentuan yang berlaku, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Nomor 3 dan 4 dianggap telah dibacakan. Amar putusan. 1. Menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Dan selanjutnya menyatakan bahwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menyatakan bahwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan nomor 4, memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal ini. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pasal 27 ayat 3 tidak bertentangan dengan pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Para pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang nyata dan spesifik. Norma yang diuji telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oke, dengan demikian putusan ini telah diputuskan dalam rapat musyawarah oleh 7 hakim konstitusi pada hari ini, Jumat tanggal 13 Desember 2024, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruangan persidangan.